Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arham Global Pangan. Dan pembahasan video kali ini adalah modal 1 juta bisa ternak ayam kampung. Ini perhitungan dan caranya. Jadi teman-teman, banyak orang ingin mulai beternak ayam kampung, tetapi mungkin langsung ragu begitu dengar soal modal. Lalu kira-kira harus keluar berapa juta ya? Harus punya lahan luas, harus ada kandang mahal atau bagaimana? Padahal kenyataannya teman-teman, nggak seberat itu. Beternak ayam kampung itu bisa dimulai dari skala kecil, bahkan dengan modal cuma 1 juta rupiah saja. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas bagaimana caranya memulai beternak ayam kampung dari nol hanya bermodalkan 1 juta rupiah buat kamu yang mau usaha rumahan. Ini bisa banget buat jadi peluang. Jadi kita mulai dari hitungan modal dulu. Yang pertama-tama kita butuh DOC. Apa itu DOC? DOC itu adalah anak ayam kampung yang berusia sekitar 1 sampai 7 hari lah ya. Katakanlah 1 sampai 7 hari, itu DOC. Harganya itu bervariasi, tetapi kita bisa ambil yang standar saja, sekitar 10.000 rupiah per ekor. Jadi kita mulai dengan 20 ekor saja dulu perlahan ya. Jadi total untuk DOC itu modalnya adalah 200.000 rupiah. Nah, lalu selanjutnya kita butuh pakan. Nah, di tahap awal ayam-ayam ini membutuhkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh sehat dan cepat besar. Jadi teman-teman, sebelum kita kasih campuran yang lain, untuk tahap awal itu ayam kampung membutuhkan pakan yang namanya pakan starter. Atau ada juga pakan yang namanya pre-starter, yaitu awal banget. Itu untuk usia 1 sampai 7 hari. Kalau starter itu biasanya usia mulai dari 8 hari sampai 21 hari. Tapi kalau untuk pakan pre-starter ini biasanya agak sulit untuk didapatkan, sehingga kalau misalkan kita tidak dapat pakan pre-starter, kita bisa menggunakan pakan starter saja. Caranya pemberiannya bagaimana? Tinggal nanti kalau misalkan butirannya agak besar, tinggal dibasahi sedikit supaya dia butirannya hancur dan halus sehingga mudah dicerna, mudah dimakan oleh anak-anak ayam kita. Nah, pakan itu bisa kita campur nanti pakai dedak, jagung giling, bekatul, dan kalau mau lebih hemat bisa juga ditambahkan sisa-sisa dapur seperti nasi basi, potongan sayur, dan kulit-kulit buah. Tapi kalau itu usia-usianya sudah 1 bulanan ke atas cocoknya ya. Jadi kalau untuk pakan kita anggarkan sekitar 300.000 rupiah untuk pakan. Jadi selama 2 bulan awal itu kita anggarkan 300.000 rupiah untuk pakan. Nah, dengan kombinasi pakan alami, baik itu sisa dapur ataupun kulit-kulit buah dan lain-lain, biaya ini bisa kita tekan tanpa mengurangi kualitas pertumbuhan ayam nantinya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kandang. Kamu nggak perlu bikin kandang yang mewah. Gunakan bahan yang ada di sekitar rumah. Bisa menggunakan papan bekas, bisa pakai bambu tua, kawat jaring seadanya, bahkan seng sisa bangunan bisa dimanfaatkan. Untuk kandang awal itu buat saja ukuran 2 kali 1 meter. Cukup itu untuk 20 ekor. Kalau kamu kerjakan sendiri biaya bahan bisa ditekan. Bahkan bisa cuma di angka mungkin sekitar 300.000 rupiah saja ya. Kalau saya pribadi pengalaman bikin kandang itu saya bangun sendiri, tidak pakai bantuan orang lain atau tidak pakai bantuan tukang. Supaya untuk menghemat teman-teman. Kalau saya tidak tahu cara bangunnya banyak kok tutorialnya, tinggal nonton aja. Kita kan sekarang sudah di era canggih ya. Jadi tinggal kita belajar di mana saja itu bisa. Nah, kita belajar di mana saja itu bisa. Lalu setelah itu apa yang kita butuhkan? Kita butuh sedikit biaya tambahan untuk apa? Untuk vitamin dan vaksin. Jadi ini penting ya biar ayam kita nggak gampang sakit. Lalu sediakan mungkin sekitar 50.000 lah untuk beli vitamin cair, antibiotik ringan, atau vaksin tetelo, atau vaksin-vaksin lain yang bisa dicampur ke air minum ya.
Nah, kemudian terakhir itu siapkan dana darurat. Berapa dana daruratnya? Kita siapkan 100.000 rupiah. Ini bisa dipakai kalau ada ayam yang butuh perawatan khusus atau kalau kamu perlu beli tambahan pakan kalau tiba-tiba stoknya habis. Jadi total semuanya pas ya 1 juta rupiah. Nah, sekarang kita bahas tentang cara perawatannya, teman-teman. Jadi selama masa pemeliharaan, itu yang wajib kita jaga adalah kebersihan kandang. Kalau kata beberapa peternak ya, kandang bersih itu tidak cukup. Jadi kandang bersih juga harus steril, teman-teman. Jadi kandang tidak hanya bersih tapi steril. Nah, kandang itu bersihkan itu paling minimal kalau bisa 2 kali lah seminggu. Entah itu ganti alas kandangnya, bisa pakai jerami, pakai sekam, atau kalau sepengalaman saya suka pakai serbuk gergaji teman-teman sebagai alas kandang ayam karena lebih gampang kering, kemudian gampang menyerap kotoran sehingga kotoran cepat kering, sehingga ayam itu nyaman di dalam. Nah, kemudian untuk pemberian pakan, berikan pakan itu minimal ya. Kalau saya di pengalaman saya itu 2 kali sehari. Boleh pagi dan sore. Kalau 3 kali sehari biasanya saya pagi. Kemudian sore sekitar jam 3 atau jam 4. Kemudian malam juga saya kasih biasanya. Lalu di sela-sela itu kita bisa kasih pakan-pakan lain ataupun nutrisi-nutrisi lain yang alami. Contoh kalau saya biasa kasih daun pepaya atau daun kangkung atau rumput-rumput lunak lah sebagai pakan-pakan tambahan ya. Selain menghemat, ini juga bisa bikin ayam lebih aktif dan sehat teman-teman ya. Jadi itu ya tips-tips untuk pemberian pakannya. Lalu kalau bisa ya gunakan sistem semi umbaran kalau memungkinkan. Nah, jadi ayam itu dikeluarkan pagi sampai sore untuk cari makan sendiri, lalu masuk kandang saat malam. Nah, ini bisa juga mengurangi beban pakan dan juga bisa menambah daya tahan ayam karena mereka itu lebih aktif. Kemudian jangan lupa cek kondisi ayam setiap hari. Kalau ada ayam yang lesu atau ada ayam yang menyendiri, lemas, segera pisahkan dan kasih perhatian lebih ya. Biasanya itu tanda-tanda awal ayam akan sakit. Nah, teman-teman setelah mungkin umur 60 sampai umur 75 hari, itu ayam kampung kamu itu sudah bisa dipanen biasanya. Kalau sepengalaman saya ya biasanya udah bisa dipanen. Bobotnya biasanya berkisar antara minimal 7 ons sampai 1 kilo per ekor. Nah, dari 20 ekor ini anggaplah misalkan 15 ekor tumbuh sehat dan layak dijual. Nah, kita jual dengan harga rata-rata, kan ini kita bukan jualnya ke pengepul ya, tapi jualnya kita eceran kalau 20 ekor ya. Jadi bisa mulai dari harga 50 sampai 60 ribu per ekor itu bisa. Jadi kalau misalkan kita jual 60 ribu per ekor, itu bisa total penjualan sampai 900 ribu rupiah. Nah, sisanya 5 ekor bisa kita jadikan indukan, bisa kita pakai untuk budidaya berikutnya. Jadi kita nggak perlu beli DOC lagi, ya nggak perlu beli DOC lagi kalau sudah ada indukan sendiri. Nah, jadi tadi kalau misalkan ada yang nanya, kenapa misalkan biaya 1 juta kok penjualannya cuma 900 ribu? Kan tadi kita ada keluar biaya kandang, itu biaya tetap ya di awal. Nah, tapi kan pembuatan kandang itu cuma sekali teman-teman ya. Pembuatan kandang cuma sekali. Jadi pelan-pelan dulu di awal, jangan langsung bermimpi banyak ya. Pelan-pelan saja dulu. Memang belum balik modal penuh di pertama itu, tapi kamu setidaknya sudah punya pengalaman. Ini yang paling penting teman-teman, paling utama ini. Punya stok bibit juga nanti dan juga udah punya kandang. Nah, di panen berikutnya kita tinggal apa? Beli pakan, rawat ayamnya kalau sudah punya indukan sendiri gitu. Artinya sebenarnya beternak seperti ini bisa modal awal itu cuma sekali. Akan tetapi apa manfaatnya bisa terus berulang. Intinya beternak ayam kampung itu bisa dimulai dari yang kecil, dari rumah sendiri, tanpa harus langsung besar-besaran. Yang
penting kamu itu konsisten, sabar, dan terus belajar dari setiap siklus ternak kita. Jangan tunggu sempurna baru mulai saja dulu dari apa yang kita bisa. Kalau kamu suka konten-konten peternakan seperti ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Siapa tahu dari hobi kecil bisa jadi sumber penghasilan juga yang besar ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat beternak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.